Mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depan juga terjamin. Kita butuh pemain bagus, dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional. Tiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju. John Hartman langsung menetapkan standar tinggi sejak resmi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut tak hanya membidik prestasi di level regional, tetapi juga menatap target jangka panjang yang ambisius, membuka peluang menuju Piala Dunia 2030. Sejak awal kepemimpinannya, Hartman menegaskan bahwa kualitas pemain menjadi fondasi utama dalam membangun tim. Ia meyakini intensitas permainan tinggi serta kecerdasan taktik hanya dapat tercapai jika skuad Garuda diisi pemain yang terbiasa bersaing di level elit. Dalam pernyataan perdananya, Hartman menekankan pentingnya keberadaan pemain kategori level 1 dan level 2, yakni mereka yang bermain di 5 liga top Eropa atau kompetisi dengan standar setara. Bagi mantan pelatih Timnas Kanada itu, rekam jejak karir merupakan indikator kualitas yang tidak bisa direkayasa. Sejalan dengan visi tersebut, perhatian publik kembali tertuju pada para pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa dan luar negeri. Setidaknya 9 nama kini disebut layak masuk radar PSSI untuk dipertimbangkan dalam proses naturalisasi. Beberapa nama yang mencuat antara lain Danny van den Heuvel, Laurin Ulrich, Jensen Silt, hingga Pascal Struijk. Dua nama terakhir bahkan sempat disebut sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Pengalaman Struijk bersama Leeds United dan Silt di VfL Wolfsburg dinilai mampu menghadirkan stabilitas di lini belakang, khususnya dalam persiapan menuju Piala Asia 2027. Namun, peluang Struijk membela Merah Putih masih terkendala, mengingat sang pemain sebelumnya menyatakan belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Di tengah ketidakpastian sektor pertahanan, fokus perhatian pun bergeser ke lini depan. Nama Luc Vickery muncul sebagai kandidat yang dinilai paling realistis untuk segera diproses naturalisasinya. Winger MacArthur FC tersebut menunjukkan performa cukup konsisten di Liga Australia musim ini dengan catatan 2 gol dan 2 assist dari 12 penampilan. Faktor usia yang masih muda, kekuatan fisik serta kemampuan menyerang dari sisi kanan membuatnya dianggap sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Ini pemain posisinya sebenarnya kayak Ole Romeni, aslinya FR, forward right, tapi punya clinical yang bagus. Umurnya masih muda, physical strength-nya oke. Lanjutnya, Bung Harpa juga meyakini bahwa nama Vickery bukan sekadar wacana belaka. Ia menilai sang pemain hampir pasti sudah masuk dalam pantauan langsung John Hartman. Ini mungkin atau hampir pasti masuk radarnya John Hartman. Bisa jadi juga salah satu dari 60 pemain yang dikontak sama dia, ujar Bung Harpa. Dari sisi regulasi, Luc Vickery memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek di Pisak Ibu yang lahir di Medan. Selain itu, pengalaman internasionalnya juga terbilang mumpuni. Vickery pernah memperkuat Timnas Australia U19 dan tampil di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan padatnya agenda Timnas Indonesia sepanjang 2026, mulai dari FIFA Series, FIFA Matchday hingga Piala AFF, kedalaman skuad menjadi kebutuhan mutlak. Kini publik menanti satu pertanyaan besar. Akankah Luc Vickery menjadi pemain naturalisasi pertama di era kepemimpinan John Hartman? ASL, Indik. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengindikasikan pihaknya bakal butuh bantuan para pemain skuad Garuda dalam proses pemilihan asisten lokal. Sebagaimana diketahui, jajaran tim kepelatihan Hartman saat ini belum lengkap, mengingat dia masih relatif baru bergabung dengan pasukan Merah Putih. Pria asal Inggris diumumkan oleh PSSI sebagai pengganti Patrick Kluivert pada 3 Januari 2026 lalu, diperkenalkan ke publik secara resmi 10 hari berselang. Sejauh ini hanya ada satu asisten yang berdiri di belakang Hartman, yakni pelatih fisik Cesar Meilan.
Keduanya sudah lama menjalin kemitraan di pekerjaan sebelumnya, sehingga kolaborasi mereka diharapkan membawa dampak baik buat timnas Indonesia. Di luar itu, John Hartman masih sangat membutuhkan tambahan tenaga untuk membantu dia memimpin Jai Idze dan kawan-kawan. Talenta lokal dipastikan bakal terlibat di jajarannya, sebab federasi sejak awal memang mengharapkan ada transfer ilmu dari pelatih asing ke sumber daya dalam negeri. Hal ini sudah pernah terjadi ketika pelatih Nova Arianto sukses belajar saat era Shin Tae-yong. Bicara soal progresnya memilih asisten pelatih lokal, John Hartman yang rajin belusukan ke pertandingan BRI Super League akhir pekan ini mengaku masih butuh waktu beberapa pekan sebelum bisa mengumumkan pilihannya. Pasalnya, sang juru taktik masih ingin mendengar pandangan dari para pemain Indonesia agar bisa mengambil keputusan terbaik. Belum, para staf akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Anda perlu mengelolanya secara internal, menyaksikan staf di sini. Anda perlu melakukan review internal untuk mendapatkan feedback. Dari para pemain, mereka akan melakukan proses feedback untuk mendapat informasi. Dengan informasi itu, saya bisa mengambil keputusan terbaik. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji beberapa waktu lalu sempat menjelaskan mekanisme pemilihan asisten pelatih lokal untuk John Hartman. Menurutnya, BTN bersama-sama dengan Dirtek, kalau ada saran dan masukan, itu sama-sama kita sampaikan ke John. Setelah itu baru John lakukan interview. Papar Sumarji kepada awak media selepas konferensi pers perkenalan John Hartman di Jakarta Selasa 13 Januari 2026 lalu. Terserah John nanti siapa yang dipilih yang dianggap layak untuk mendampingi dia sebagai asisten lokal. John Hartman sudah dinanti agenda padat di awal masa bergabungnya dengan timnas Indonesia. Ex-juru taktik Kanada harus mengantar skuad Garuda tampil dalam FIFA Series pada Maret mendatang dengan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan Saint Kitts and Nevis. Selanjutnya di pertengahan tahun, pria asal Inggris bakal mencoba peruntungan mengejar trofi perdana buat timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Championship 2026 atau yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF. Dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di turnamen tersebut, pencapaian terbaik skuad Garuda hanyalah 6 kali menjadi runner-up tanpa sekalipun juara. Piala Asia U23 2026 rampung dengan Jepang kembali menjadi jawara. Setelah masuk semifinal 2024, timnas Indonesia U23 absen di 2026. Kisah kelam di 2025 gagal di kualifikasi cukup kiranya jadi pelajaran. Kini saatnya menata ulang fondasi dan kaki-kaki agar bisa kembali berada pada level yang sepantasnya. Piala Asia U23 berikutnya akan berlangsung di 2028. Turnamen edisi ke-8 tersebut akan lebih gengsi karena menjadi sarana kualifikasi Olimpiade 2028. 3 tim terbaik Piala Asia U23 2028 akan meraih tiket ke Olimpiade 2028. Dan 1 semifinalis yang kalah dalam perebutan peringkat kedua akan menjalani babak playoff antar benua. Agar bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 2028, Indonesia harus menjalani babak kualifikasi. Babak ini akan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. Ya, masih 1 tahun lagi, tapi persiapannya kudu dari saat ini. Untuk bisa meraih tiket ke Olimpiade, tentu saja dibutuhkan program panjang yang dijalankan sejak kini. Tahun ini ada 1 agenda yang bisa diikuti Indonesia. Ajang yang dimaksud adalah Asian Games 2026. Pesta olahraga ini akan berlangsung di Jepang pada September-Oktober 2026. Tak ada kualifikasi agar bisa tampil di Asian Games 2026. Negara yang ingin berpartisipasi hanya tinggal mendaftar sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Jika PSSI punya dana, seperti sebelum-sebelumnya, Indonesia U26 akan tampil di Asian Games 2026. PSSI bisa menjadikan Asian Games 2026 sebagai bagian menuju Olimpiade 2028. Pemain-pemain yang dipanggil membela Garuda Muda, sekiranya pemain yang usianya masih bisa untuk Olimpiade 2028. Tidak semuanya tentu saja, tapi pemain U20 bisa diprioritaskan.
Namun ini tergantung John Hartman. Tergantung bagaimana pelatih asal Inggris ini merancang strategi lolos ke Olimpiade 2028 yang adalah spesialisasinya di Selandia Baru dan Kanada. Seperti kata ketum Pak Erick Thohir, mudah-mudahan ada 2 nih pemain yang kita proses dalam waktu dekat. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Kualitas pemain kita itu kan tier 3-4 Eropa. Tanpa perlu proses naturalisasi, John Hartman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris itu kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Ia menilai FIFA Series sebagai kesempatan emas sebelum Indonesia menghadapi agenda besar seperti ASEAN Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari seluruh lawan yang akan dihadapi, Bulgaria menjadi ujian paling berat. Tim Eropa Timur itu berada di peringkat 88 dunia dan memiliki sejarah panjang tampil di Piala Dunia. Ini bukan hanya ujian, tetapi juga peluang membangun tim yang tangguh, tambah Erick. Ia optimis para pemain Indonesia akan terbiasa dengan tekanan dan kualitas permainan level internasional. Sejalan dengan visi PSSI, John Hartman juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk menambah kekuatan skuad. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di level global, Indonesia membutuhkan pemain dengan standar tinggi. Untuk bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, ujar Hartman dalam pernyataannya di Jakarta. Ia menekankan pentingnya pemain yang telah terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Namun di tengah fokus pada pemain diaspora dan naturalisasi, Hartman sejatinya tidak perlu menunggu proses administrasi yang rumit. Indonesia sudah memiliki satu talenta muda yang berkiprah di Brazil dan berstatus WNI, yakni Welber Jardim. Pemain 18 tahun kelahiran Banjarmasin itu saat ini menimba ilmu di Akademi Sao Paulo, salah satu klub paling bergengsi di Amerika Latin. Karier sepak bolanya dimulai sejak usia 5 tahun setelah mengikuti keluarganya pindah ke Brazil. Welber sempat menimba ilmu di Akademi Palmeiras selama 3 tahun sebelum bergabung dengan klub amatir Centro da Coroa pada 2017. Setahun berselang, bakatnya menarik perhatian Sao Paulo yang kemudian merekrutnya. Bersama Akademi Sao Paulo, Welber menorehkan prestasi di level internasional. Ia menjadi bagian dari tim yang menjuarai Gothia Cup di Swedia, Dana Cup di Denmark, dan Madowis Cup di Prancis pada 2019. Puncak kepercayaan klub datang pada 7 Maret 2025 ketika Welber menandatangani kontrak profesional pertamanya. Langkah tersebut menjadi bukti pengakuan Sao Paulo terhadap kualitas dan potensi jangka panjangnya. Status kewarganegaraan Welber juga sudah tidak menjadi persoalan. Ia telah memegang paspor Indonesia dan tampil membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Welber mencatatkan debutnya saat Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Ekuador pada laga pembukaan. Sejak saat itu, ia rutin dipanggil ke kelompok umur, termasuk timnas U20 dan ajang Maurice Revello turnamen di Prancis.
Media Brazil bahkan sempat menjulukinya sebagai Neymar dari Indonesia berkat kualitas tekniknya. Meski berposisi utama sebagai bek kanan, Welber juga piawai bermain sebagai winger, sebuah fleksibilitas yang sangat bernilai. Pengalaman berkompetisi di sistem sepak bola Brazil yang keras membuat Welber tampil matang meski usianya masih muda. Situasi ini mengingatkan pada Marcelino Ferdinand yang menembus tim senior di usia belia. Dengan kebutuhan timnas akan pemain berteknik tinggi dan cerdas secara taktik, Welber Jardim layak dipertimbangkan masuk skuad senior. Tanpa naturalisasi, ia bisa menjadi aset siap pakai untuk memberikan dimensi baru bagi permainan Garuda. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi pecinta sepak bola nasional. Dari antara kontestan yang hadir di Jakarta, satu nama mencuri perhatian sebagai lawan yang paling mengancam timnas Indonesia, yaitu Bulgaria. Meskipun timnas Indonesia kini dipimpin oleh John Hartman, pelatih bereputasi dunia yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, bentrokan melawan wakil Eropa Timur ini diprediksi tidak akan berjalan mudah. Mantan pemain Persib Bandung, Dias Angga, menyebutkan ada beberapa faktor mengapa The Lions, julukan Bulgaria, akan menjadi batu sandungan utama timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pertama, menurut pemain kelahiran Bandung ini, jurang peringkat yang sangat mencolok di antara kedua tim ini. Bicara dari ranking FIFA, Bulgaria adalah tim dengan peringkat tertinggi di grup ini. Per Januari 2026, Bulgaria menempati peringkat 88 dunia, terpaut 34 posisi dari Indonesia yang berada di peringkat 122. Dalam dunia sepak bola, selisih peringkat ini mencerminkan perbedaan pengalaman bertanding di level intensitas tinggi, terutama karena Bulgaria rutin berhadapan dengan raksasa Eropa seperti Spanyol dan Turki di kualifikasi zona UEFA. Peringkat FIFA bisa jadi patokan untuk menilai kualitas dari tim nasional satu negara. Tanpa mengindahkan kekuatan timnas Indonesia, Bulgaria yang ada di peringkat ke-88 tentu punya banyak pemain yang berkualitas yang meningkatkan performa tim. Jadi tentu ini akan seru, dan akan menjadi pertandingan karena saya yakin Indonesia pun akan mengeluarkan kemampuan terbaik agar tidak malu di kandang sendiri. Selain perbedaan peringkat yang mencolok, Dias Angga menyoroti keberadaan pelatih Bulgaria, yang menurut Dias Angga sudah memahami karakter sepak bola Indonesia karena pernah berkarir di tanah air. Ya, Dimitrov bukan orang asing bagi publik sepak bola tanah air. Ia pernah bermain untuk Persipura Jayapura dan menjadi asisten pelatih di sana. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai asisten timnas Indonesia era Ivan Kolev. Pemahaman Dimitrov terhadap karakter pemain Indonesia, cuaca di Jakarta, hingga atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno memberikan keuntungan taktis bagi Bulgaria yang tidak dimiliki lawan lainnya. Namun dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, termasuk timnas Indonesia mengalahkan Bulgaria. Menurut Dias Angga, timnas Indonesia saat ini dihuni pemain yang mempunyai kualitas bagus, punya pengalaman internasional dan pernah menghadapi tim-tim negara kuat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah ada pelatih baru, John Hartman, ujar Dias Angga. Tentu saja, John Hartman tidak ingin malu di ajang perdananya. Ia pelatih bagus, karena punya pengalaman mengantar tim ke Piala Dunia. Tinggal bagaimana nanti dia menyiapkan counter strategi, karena Bulgaria punya organisasi pertahanan yang sangat disiplin dan kekuatan fisik khas pemain Balkan. Kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Ya, di Eropa pun nggak banyak yang 195 strikernya. Rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19. Jadi Ini berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya membela timnas Indonesia atas inisiatif pribadi, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok. Apa sebenarnya naturalisasi itu?
kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara, lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Tapi saya masih penasaran. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, gue itu nggak pernah dengar dia, nggak tahu dia, dan gue rasa sebagian besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa. Menarik untuk menantikan kiprah Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 yang rencananya digelar pada 23 hingga 31 Maret mendatang. Turnamen ini menjadi panggung penting bagi skuad Garuda, bukan hanya karena status Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga karena hadirnya pelatih anyar yang akan memimpin dari pinggir lapangan. Timnas Indonesia akan memasuki era baru di bawah arahan John Hartman. Pelatih asal Inggris itu dijadwalkan menjalani debut resminya bersama Jay Idjas dan kawan-kawan dalam turnamen internasional tersebut, yang menjadi ajang pemanasan krusial menuju agenda kompetitif berikutnya. Dalam FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi 3 lawan dengan karakter berbeda. Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis menjadi tantangan yang harus dilewati Hartman dalam upaya membentuk fondasi permainan dan mental timnya. Dari ketiga lawan tersebut, Bulgaria jelas menjadi nama yang paling menyita perhatian. Meski performa mereka dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun, status dan sejarah panjang Bulgaria di sepak bola Eropa membuat laga ini dipandang sebagai ujian terberat bagi Timnas Indonesia. Secara historis, Bulgaria merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 1994 ketika sukses melaju hingga semifinal dan finish di peringkat keempat, sebuah pencapaian yang hingga kini masih dikenang publik sepak bola dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, performa Bulgaria memang jauh dari kata meyakinkan. Mereka kerap kesulitan bersaing di level Eropa dan gagal menunjukkan konsistensi, baik di kualifikasi turnamen besar maupun ajang Nations League. Meski demikian, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan menilai Bulgaria tetap menjadi lawan paling ideal bagi Timnas Indonesia dibanding 2 peserta lainnya di FIFA Series 2026. Lawan kita di FIFA Series tim yang lebih bagus dibandingkan dengan 2 tim lainnya yang bergabung dengan Timnas kita yang akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Bulgaria, tim yang baru naik 1 peringkat ketika FIFA mengumumkan daftar peringkat per 19 Januari 2026 dari 88 jadi 87. Tutur Roni Pangamanan melalui kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan. Menurut Roni Pangamanan, duel melawan Bulgaria akan menjadi tolok ukur yang tepat bagi Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman. Terlepas dari kondisi Bulgaria yang sedang kurang stabil, laga ini dinilai syarat manfaat. Ini menjadi lawan yang bagus buat Jay Idjes dan kawan-kawan. Dan pasti bagi pelatih baru John Hartman, dia juga menyukai untuk bisa bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Ucap Roni Pangamanan. Karena Bulgaria juga menjadi tim Eropa yang banyak membuat kejutan. Walaupun performa mereka akhir-akhir ini, apalagi ikut kualifikasi pra Piala Dunia mereka tidak lolos karena kalah terus. Mungkin 6 atau 5 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah menang. Lanjutnya, Roni Pangamanan juga menyoroti kondisi mental Bulgaria yang tengah goyah jelang bertolak ke Indonesia, meski tetap meminta Timnas Indonesia untuk tidak lengah. Bahkan di Nations League, mereka juga terpuruk dalam 2 pertandingan persahabatan, termasuk dengan Yunani, mereka kalah. Jadi mereka datang nantinya ke Indonesia dengan kondisi tim yang lagi limbung. Hal menarik lain dari pertemuan Timnas Indonesia kontra Bulgaria adalah sosok pelatih lawan, Alexander Dimitrov. Nama ini bukanlah figur asing bagi sepak bola Indonesia karena pernah cukup lama berkecimpung di tanah air. Tapi kita jangan terkecoh dengan hasil tersebut, karena Bulgaria tetaplah Bulgaria, tim yang saat ini ditangani oleh pelatih Alexander Dimitrov. Alexander Dimitrov ini seperti balik ke rumah sendiri karena dia pernah menangani Timnas Indonesia sebagai asisten pelatih. Sambungnya, Roni Pangamanan kemudian mengulas perjalanan Dimitrov di Indonesia, mulai dari kiprahnya di level klub hingga tim nasional. Tahun 2007, dia pernah menjadi asisten pelatih di Persipura Jayapura. Kemudian dia menjadi asisten pelatih bagi Ivan Kolev yang saat itu pelatih tim nasional. Dia dibawa oleh Kolev untuk jadi asisten. Kini, Dimitrov kembali ke Asia Tenggara dengan status pelatih kepala Bulgaria, sebuah situasi yang diyakini akan memberi warna tersendiri dalam duel kontra Timnas Indonesia. Menarik bagi dia, karena Indonesia tidak asing baginya. Dia pernah juga di GBK bersama Ivan Kolev.
Tentunya dia tahu betul budaya Indonesia karena pernah lama di sini. Itu nanti yang menarik dari pertemuan timnas kita dengan Bulgaria, pungkas Roni Pangamanan. Inilah sosok Robin Mirosila, pemain muda kelas Liga Eropa yang jadi incaran John Hartman untuk naturalisasi timnas Indonesia. Robin Mirosila merupakan striker muda potensial berkebangsaan Belgia yang saat ini bermain untuk KRJ Genk di Belgia. Robin Mirosila memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk. Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa, dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk. Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa, dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk. Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa, dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk.
Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari 2 pemain ini. Timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di FIFA Series 2026. Jepang ya. Karena pelatih Jepang juga nggak mahal, juga mungkin sesama Asia, ya selevel lah sama Hartman ini. Bukan cuma soal strategi baru, tapi juga kemungkinan hadirnya 4 pemain naturalisasi sekaligus yang bisa membuat skuad Garuda tampil nyaris full power di turnamen resmi FIFA tersebut. FIFA Series 2026 akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan masuk kalender resmi FIFA. Artinya, ini bukan laga uji coba biasa. Setiap pertandingan berdampak langsung pada ranking dunia. Menang berarti lonjakan poin, kalah bisa menjadi bumerang serius bagi posisi Indonesia. Di bawah kendali pelatih anyar John Hartman, turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung debut arah baru Timnas Indonesia. Hartman tak sekadar mengejar hasil, tetapi juga membentuk fondasi tim dengan kedalaman skuad yang lebih kuat dan kompetitif. Indonesia sendiri menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 bersama negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Rwanda. Format turnamen ini cukup unik, menggunakan sistem grup, namun setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan, singkat, padat, dan penuh risiko. Hingga kini FIFA memang belum mengumumkan lawan resmi Timnas Indonesia. Namun sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon pesaing, mulai dari Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Kepulauan Solomon, hingga Yunani. Siapapun lawannya, Indonesia dipastikan membutuhkan komposisi skuad terbaik. 4 naturalisasi yang bisa mengubah wajah timnas. Salah satu isu paling panas jelang FIFA Series 2026 adalah potensi masuknya 4 pemain naturalisasi sekaligus. Jika seluruh proses berjalan mulus, Hartman bisa langsung mendapat amunisi kelas berat. Ciro Alves, sayap lincah, produktif, dan berpengalaman. Nama Ciro Alves berada di barisan terdepan. Winger Malut United ini tengah menjalani proses naturalisasi dan punya latar belakang mentereng, termasuk pernah membela timnas Brazil U20. Musim ini, Ciro tampil konsisten dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan. Kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerangnya bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di sisi sayap. David Da Silva, jawaban krisis striker Garuda. Masih dari Malut United, David Da Silva masuk radar sebagai solusi realistis krisis penyerang tengah. Mantan bomber Persib Bandung ini sudah sangat paham atmosfer sepak bola Indonesia. Catatan 7 gol dan 3 assist musim ini menunjukkan bahwa insting golnya belum padam.
Dalam laga internasional yang minim peluang, efektivitas seperti ini sangat berharga. Pascal Struijk, tembok Premier League untuk Garuda. Inilah nama yang paling wah. Pascal Struijk, bek utama Leeds United di Premier League, sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sempat berharap dipanggil timnas Belanda, peluang membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Dengan 20 penampilan dan 1 assist musim ini, Struijk berpotensi langsung menjadi pemimpin lini belakang jika proses naturalisasi rampung. Jensen Silt, proyek jangka panjang dari Bundesliga. Nama terakhir adalah Jensen Silt, bek muda berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Meski masih muda, Silt sudah mencatat 10 penampilan di semua kompetisi. Kombinasi pengalaman Eropa, fleksibilitas posisi dan usia emas membuatnya ideal untuk proyek jangka panjang John Hartman. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung, FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan. Ajang ini bisa menjadi titik awal era baru timnas Indonesia. Lebih dalam secara skuad, lebih kuat secara fisik, dan lebih matang secara mental. Bagi John Hartman, ini adalah panggung pembuktian pertama. Bagi timnas Indonesia, ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda tak lagi sekadar peserta, tetapi penantang serius di level internasional. 8 rising star eligible dinaturalisasi timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026. 1 bahkan sudah punya caps Liga Eropa. Timnas Indonesia tak lama lagi bakal turun di ajang FIFA Series 2026 dengan status tuan rumah. Laga FIFA Series 2026 bakal berlangsung pada 23 sampai dengan 31 Maret 2026. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara dengan wadah federasi yang berbeda satu sama lain. Ketiga negara yang bakal jadi lawan Timnas Indonesia diantaranya Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Di sisi lain, pelatih anyar Timnas Indonesia asal Inggris, John Hartman, yang dikenal ahli negosiator pemain naturalisasi, bisa melirik nama-nama prospek panjang untuk dinaturalisasi. 1 di antaranya bahkan sudah punya caps bermain di ajang bergengsi antar klub di Eropa kedua, yakni Liga Eropa atau Europa League. Fardy Bahdim mengunggah kebersamaannya dengan bocah berusia 17 tahun itu pada Instagram pribadinya Senin 27 Januari 2025. 1. Mathis de Vries. Winger kanan FC Utrecht U17, Mathis de Vries diketahui memiliki kedekatan dengan agen pencari bakat pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, yakni Fardy Bahdim. Di mana setahun lalu, Fardy Bahdim terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Mathis de Vries. Dalam caption tertera di unggahan kolaborasi tersebut, Mathis de Vries menuliskan rasa bahagianya bisa bergabung dengan agensi di bawah naungan Fardy Bahdim. Gelandang klub Turki Fenerbahce Jadon Osterwolde secara terbuka membagikan kisah personalnya terkait dilema pemilihan tim nasional. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui adanya tawaran dari tanah leluhurnya, Indonesia dan Suriname. Namun ia masih memprioritaskan ambisinya untuk membela timnas Belanda. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi timnas nasional Belanda. Hobi saya berasal dari Indonesia dan ayah saya dari Suriname, ujar Osterwolde sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Asport. Upaya untuk memboyong Osterwolde ke pangkuan Ibu Pertiwi, menurut Aceh Ground dilakukan secara intensif melalui jalur keluarga. Ia membeberkan bahwa komunikasi mengenai hal tersebut rutin terjadi setiap bulan. Jadi, mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname, tetapi saya masih ingin bermain bagi timnas nasional Belanda. Tutur Osterwolde, ia menambahkan bahwa ia merasa punya peluang untuk hal itu dan untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Jadi itulah hal yang ingin saya perjuangkan. Meski tengah berjuang mengejar impian internasionalnya, Osterwolde juga menghadapi tantangan di level klub. Ia diketahui tersandung kasus hukum di Turki, di mana ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari.
Sanksi ini merupakan ekor panjang dari kericuhan dalam laga derby panas melawan Galatasaray pada 19 Mei 2024. Beruntung, hukuman tersebut bersifat percobaan atau ditangguhkan, sehingga ia tidak harus mendekam di balik jeruji besi. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti turut berharap yang terbaik untuk staf pelatihan baru Timnas Indonesia. Coach Bima merupakan legenda sepak bola tanah air yang pernah menjadi pemain sekaligus pelatih timnas. Sosok 49 tahun tersebut pernah menjadi asisten pelatih kala Luis Milla menangani tim Garuda pada 2017 hingga 2018. Setelah Luis Milla habis kontrak soal SEA Games 2018, PSSI menatap waktu mepet untuk bersiap menuju Piala AFF. Jadilah sang asisten yang saat itu berusia 42 tahun menjadi caretaker tim Merah Putih di Piala AFF 2018. Sayangnya, kepemimpinan Bima di ajang sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut berakhir bencana. Indonesia tersingkir di fase grup lantaran hanya menempati peringkat 4 grup B di bawah Thailand, Filipina, dan Singapura. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan saat itu hanya menang atas Timor Leste, imbang dengan Filipina, serta kalah dari Singapura dan Thailand. Masa kepemimpinan Bima di timnas senior pun langsung pungkas dan ia diturunkan menjadi pelatih timnas U16. Kini setelah lama melatih di berbagai kelompok umur timnas Bima memimpin Persela Lamongan di Championship 2025. Mantan pemain Persema Malang dan Persiba Balikpapan itu berharap yang terbaik bagi suksesornya di timnas Indonesia. Ya, saya pikir semoga sukses Coach John Hartman, ucap Bima di Mixed Zone Stadion Maguwo Harjo usai laga PSS versus Persela, Minggu 18 Januari 2026.